Shalom saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di Remiku. Kita akan membaca bersama-sama surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 11 ayat 7 sampai dengan 10. Jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih tidak memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Demikianlah sabda Tuhan. Di sini Allah sekali lagi mau menunjukkan kepada kita bahwa walaupun bangsa Israel zaman dahulu atau kita sekarang adalah sebagai pengikutnya, masih melakukan baik di segala hal atau tidak disengaja, membunuh atau berbuat dosa. Kalau zaman dahulu dikisahkan pada zaman suku Bunyamin, kejahatan pemerkosaan gundik atau istri daripada suami, kemudian suaminya memutilasinya, saling balas-membalas, perang berpolitisasi, masih terjadi sampai sekarang di dunia ini, saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus. Allah mempertegas, sekalipun kita berdosa, belum setia dalam firman-Nya atau jalan hidup yang diajarkan, sampai dikatakan sekalipun mereka telah membunuh, mesbah-mesbah telah mereka runtuhkan, hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi firman Allah kepadanya, aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah. Soal demikian juga pada waktu itu ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia, maka bukan karena perbuatan. Jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, maksudnya karena kasih karunia adalah keselamatan dalam Tuhan Yesus yang diberikan Bapa kepada manusia, yaitu manusia yang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan kepada rancangan semula. Allah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan, menopang segala yang ada dalam firman yang penuh kekuasaan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Hati orang percaya dibenarkan, mulut orang mengaku diselamatkan. Orang percaya tidak akan dipermalukan, sebab siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan Yesus, kita seringkali kemana-mana, Anda semua dan saya dan seluruh orang keluar dari rumah, pasti yang dibawa adalah uang dan HP. Itu tidak pernah mereka tinggalkan, itu tidak pernah kita tinggalkan. Kita merasa itu penting, kita merasa itu nomor satu. Memang benar sih bahwa setiap manusia hidup itu perlu uang. Bahkan dikatakan tanpa uang mereka tidak bisa apa-apa. Sampai dengan kiasan seperti itu. Betapa pentingnya uang. Tapi di sini, di dalam firman Tuhan ini, dikatakan bahwa Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar.
Betapa saat ini yang terjadi, saudara-saudariku. Banyak hal yang buruk di sana, tapi kita tidak mendengar. Banyak hal buruk di sana, kadangkala mata kita tidak melihat. Dan bahkan kita lebih mengutamakan. Ada yang bahkan mengatakan bahwa segala sesuatunya bisa kubeli dengan uang. Tidak, saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus. Memang uang segalanya. Tapi uang bukanlah untuk segalanya. Uang adalah sebagai mata untuk pertukaran barang. Tetapi manusia tidak bisa ditukar dengan barang. Maka di dalam firman Tuhan, di sini kita diingatkan. Kalau kita sampai kemana-mana kita selalu membawa uang. Kita ingat uang, kita ingat HP. Tuhan ingin berkata, aku menganugerahkan engkau anugerah kasih. Kasih adalah keselamatan. Anugerah yang kau berikan kepada kita semua, di mana kita diminta anugerah dicurahkan. Anugerah kasih merupakan kasih adalah keselamatan dalam bentuk wujud Allah memberikan kepada kita dengan wujud wajahnya agar kita diselamatkan. Namun di dalam perjalanan, jikalau Anda dan saya selalu membutuhkan uang sebagai alat tukar, membutuhkan HP sebagai alat komunikasi, mengapa kita tidak pernah berpikir bahwa betapa indahnya, betapa luar biasanya bila kita berkomunikasi intens dengan Allah. Oh, sungguh tidak bisa kita wujudkan komunikasi yang mesra, komunikasi yang begitu indah dan menakjubkan hubungan kita dengan Allah. Di mana di situ juga kita mempunyai kompas yang luar biasa. Kompas kita yaitu firman Allah yang membawa menuju kepada keselamatan. Mari, jikalau kita selalu mengatakan uang lebih dari segalanya, maka ingatkah kita, sadarkah kita bahwa napas kita bisa bernapas, kita bisa hidup, kita bisa memegang benda, kita juga bisa melakukan komunikasi, seluruhnya adalah karena pemberian Allah. Karena itulah kita sangat berharga. Oleh karena itu, kalau kita memang merasa berharga, setiap napas kita selalu berkomunikasi di dalam Tuhan. Oh, Yesus luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Allah Putra. Di dalam hidup kami, Engkau senantiasa mengingatkan kami. Oh, betapa kasih-Mu, anugerah cinta-Mu, anugerah kasih yang Kau berikan kepada kami agar mewujudkan kami, sehingga Engkau begitu membentuk kami supaya kami boleh diselamatkan. Keselamatan kekal boleh kami peroleh. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami di dalam napas kami senantiasa berkomunikasi dengan-Mu. Dalam setiap kami berbicara ataupun kami diam di satu tempat pun kami tetap berkomunikasi dengan-Mu. Engkau Allah kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudariku, saat ini kita senantiasa selalu membawa firman Tuhan untuk selalu kita sampaikan, untuk selalu kita berikan kabar sukacita ini kepada setiap orang yang kita jumpai. Dan juga kita selalu berkomunikasi dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari kita berdoa dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkau Allah kami yang luar biasa.
Engkau Allah kami sebagai cahaya terang di dalam kehidupan. Engkau sebagai suatu sumber daripada kemuliaan, sumber dari segala sumber di dalam kehidupan. Biarlah kami boleh membawa senantiasa selalu firman-Mu di dalam setiap langkah, setiap kata, dan setiap ucap, sehingga firman-Mu menjadi daging dan hidup di dalam kehidupan kami, dan menjadi aplikasi di dalam setiap aktivitas kami. Dan biarlah kami selalu lebih intens, lebih mementingkan, lebih mengutamakan komunikasi dengan Engkau dimanapun kami berada. Di luar itu semua adalah ciptaan-Mu. Di luar itu semua adalah Engkau yang memberikan kepada kami. Biarlah kami lebih mengutamakan dan terutama, karena Engkau adalah sumber kehidupan. Engkau adalah pemberi keselamatan. Engkau yang menganugerahkan kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Mampukan kami di dalam menjalankan itu. Mampukan kami di dalam pengaplikasian. Mampukan kami berbicara intens dengan Engkau. Biarlah mesra terjadi komunikasi yang kami rindukan kepadamu. Terima kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami serahkan seluruh pikiran, jiwa, dan raga kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah mata kami senantiasa Engkau tutup dari hal-hal yang tidak baik. Tapi Engkau cahayakan, terangkan untuk kami melihat sesuatu yang baik. Telinga kami biarlah kami selalu mendengarkan kemuliaan Tuhan. Dan semuanya ini kami serahkan di dalam tangan kemuliaan Engkau, kini dan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Ya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, turunkan berkat-Mu kepada kami semua di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.